Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk meneruskan kajian tauhid kita tentang sifat yang wajib bagi para rasul. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang sifat yang wajib bagi rasul, yaitu tabligh. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Wajib bagi haknya para rasul alaihimus salatu wassalam tablighu, menyampaikan, ma umiru, apa yang diperintahkan para rasul, bitablighihi, untuk menyampaikannya, li khalqi, kepada makhluk, bi khilafi ma umiru bikitmanihi, dengan membedakan perkara-perkara yang diperintahkan para rasul tersebut, bikitmanihi, dengan menyembunyikannya perkara tersebut, wa ma khuyyiru fihi, dan juga perkara yang diperintahkan untuk memilih, fihi, di dalam urusan itu bagi para rasul. Falaisa tablighu kulli minhuma wajiban, maka tidaklah wajib para rasul itu menyampaikan semua yang diperintahkan untuk menyembunyikan. Bal yajibu kitmanu ma umiru bikitmanihi, bahkan wajib para rasul itu menyembunyikan ma umiru, apa yang diperintahkan para rasul itu, bikitmanihi, untuk menyembunyikannya. Wala yajibu alaihim, maka tidaklah wajib bagi para rasul itu, syai'un, segala sesuatu, fima khuyyiru fihi, di dalam perkara-perkara yang dibolehkan untuk memilih, ya, di dalam perintah tersebut. Nah, yang berkaitan dengan tabligh ini, wajib bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam itu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada makhluk. Jadi ini kita harus betul-betul jelas nih, urusan tabligh ini. Jadi Allah memerintahkan kepada para rasul untuk menyampaikan sesuatu. Maka apabila Allah memerintahkan untuk menyampaikan, itu wajib disampaikan. Tetapi ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disembunyikan oleh para rasul. Jadi tidak semua apa yang didapatkan dari wahyu Allah itu disampaikan. Jadi yang disampaikan ini adalah apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Tetapi ada hal-hal khusus yang oleh Allah diperintahkan untuk disembunyikan, artinya tidak disampaikan untuk umatnya. Jadi jelas bagi kita di sini harus paham bahwa ada hal-hal khusus bagi Rasul sendiri. Sebab tentu saja ini akan memberatkan kepada umatnya, hal-hal khusus bagi Rasul.
Oleh karena itu kita jangan sampai gagal paham, bahwa apa yang dilakukan Rasul itu cuma segitu-gitunya amalia Rasul. Sementara kita sudah tahu bahwa para Rasul ini adalah manusia pilihan, manusia istimewa. Ya. Tentu saja ada perintah-perintah Allah yang memang khusus bagi beliau saja, tidak bagi umatnya. Nah, segala sesuatu yang khusus bagi beliau berarti diperintahkan oleh Allah untuk disembunyikan, artinya untuk tidak disampaikan kepada umat. Sebab kalaupun disampaikan kepada umat, maka ini beresiko umat tidak akan bisa melaksanakan. Apalagi umat itu dengan karakteristik dan kesanggupan yang berbeda-beda. Jadi dengan kata lain, ada hal-hal khusus yang kalau Allah menyampaikan itu harus disembunyikan atau tidak untuk disampaikan kepada umat, maka itu tidak disampaikan. Tetapi setiap apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, maka semuanya wajib disampaikan. Inilah tabligh itu. Tetapi ada kalanya wahyu Allah ini yang bersifat memilih. Artinya terserah Rasul apakah ini harus disampaikan ataukah tidak. Jadi ada 3 kategori. Ya, di dalam masalah tabligh tentang wahyu Allah ini, menyampaikan wahyu Allah ini ada 3 kategori. Yang pertama yang urusan wajib disampaikan, yaitu apabila Allah memerintahkan kepada Nabi dan Rasul itu untuk disampaikan kepada umat, itu wajib disampaikan, tidak boleh disembunyikan. Tetapi ada kalanya yang bersifat khusus bagi beliau para Rasul ini, maka ini tidak boleh disampaikan. Ini hanya amaliyah untuk beliau sendiri, ya, khusus ya bagi beliau. Tetapi ada wahyu Allah yang bersifat memilih, diserahkan kepada Rasul. Apakah ini akan disampaikan atau tidak, terserah ya, kepada Rasul itu sendiri. Artinya tidak wajib dalam hal ini, ya, tidak wajib dalam hal ini. Nah, Al-Quranul Karim kalau di dalam kitab umat Nabi Muhammad SAW itu kategori adalah wahyu Allah yang wajib disampaikan semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Makanya ada juga hadis-hadis qudsi kan gitu ya. Selain Al-Quran itu ada hadis qudsi, ya, wahyu Allah, firman Allah yang disampaikan kepada Nabi, ya, tetapi redaksinya dari Rasulullah SAW. Itulah hadis qudsi. Tapi kalau Al-Quranul Karim itu redaksinya langsung dari Allah, bukan dari Nabi. Kalau hadis qudsi redaksinya dari Nabi sendiri. Ya, nah itu bedanya. Jadi seperti itu mengenai bagaimana Rasul ini menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Nah, karena kita mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi, ya itulah yang kita pahami, yang kita ketahui. Tetapi jangan sampai kita kemudian jadi menganggap bahwa amaliyah Rasul itu hanya itu. Apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar, atau apa yang disampaikan oleh Nabi, bukan hanya itu. Kita harus yakin sepenuhnya bahwa ada amaliyah khusus bagi para Rasul, ya, di dalam ibadahnya dan sebagainya, termasuk taqarrubnya kepada Allah, zikirnya kepada Allah. Itu tidak akan bisa kita ikuti secara keseluruhan karena ada amaliyah khusus, ya. Jadi jangan mengapa Rasul juga cuma segitu doang, ya. Baca zikirnya juga cuma subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, gitu. Allahu Akbar 33 kali. Jangan sampai kita menganggap bahwa Rasulullah SAW itu hanya berzikir seperti itu. Ini terlalu naif. Sekelas Nabi, manusia pilihan, khatamun nabiyyin, bahkan ya, sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, itu rasanya terlalu naif kalau seandainya ya, difahami oleh kita bahwa Rasulullah SAW berzikirnya hanya seperti itu. Baca subhanallahnya setiap pada sholat cuma 33 kali, ya, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Bukan hanya itu, tetapi itulah yang disampaikan oleh Nabi untuk ya, umatnya. Ya, karena tentu saja Allah dan Rasul memahami tentang kemampuan umatnya. Tidak mungkin umatnya ini akan melampaui keutamaan, keistimewaan para Rasul, para Nabi, baik lahiriah maupun batiniahnya.
Oleh karena itu, yang patut kita contoh adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi harus kita yakini sepenuhnya bahwa bagaimanapun para Rasul ini adalah manusia pilihan, pasti memiliki amalia-amalia lahiriah, amalia-amalia batiniah yang melebihi daripada kita semua. Jangan sampai Nabi juga cuma segitu kok, sama dengan kita. Tidak bisa. Ya. Bagaimanapun beliau ini adalah manusia utama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam persoalan tabligh ini tadi sudah disampaikan. Jadi ada wahyu Allah yang wajib disampaikan kepada umat, ada wahyu Allah yang hanya khusus para nabi sendiri, dan itu dilarang disampaikan atau harus disembunyikan. Tetapi ada juga wahyu Allah yang kemudian dipilih oleh nabi, apakah ini disampaikan atau tidak terserah kepada nabi itu sendiri. Inilah pemahaman tentang sifat wajib bagi Rasul yang disebut dengan tabligh tadi, menyampaikan. Tetapi bagi kita, bagi umatnya, tentu saja menjadi kewajiban bagi kita juga untuk menyampaikan al-haq itu kembali. Setiap apa yang kita dapatkan dari firman Allah dalam Al-Quranul Karim maupun dari hadis-hadis Nabi sabda Rasulullah SAW, wajib kita sampaikan ulang, kita dakwahkan seperti mana yang disampaikan oleh Rasulullah, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, seperti saudara-saudara sekalian, setelah ngaji pada malam hari ini kemudian mendapatkan pemahaman, mendapatkan ilmu walaupun satu ayat, walau kalimatan, maka ini sampaikanlah kepada orang-orang terdekat kita. Menjadi kewajiban bagi kita untuk menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu yang kita miliki itu. Jangan disembunyikan, jangan disimpan. Apa yang kita pahami, yang kita ketahui dari ilmu Allah ini jangan disimpan untuk diri sendiri, tapi dakwahkan, sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Ya, harus disampaikan, karena setiap ilmu itu mengandung amanah yang harus disampaikan kepada orang lain sebagai bagian daripada dakwah. Tidak boleh disampaikan, nanti akan ketemu ayatnya. Wadidduhu kitmanu dzalika. Nah, lawan daripada sifat tabligh itu, nah, sekali lagi, tabligh ini adalah ma'umiru bitablighi lil khalqi. Jadi menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, itu tabligh itu. Ya. Nah, lawannya itu adalah kitman. Kitman ini menyembunyikan. Menyembunyikan dari apa? Ay jami'i ma'umiru bitablighi lil khalqi. Jadi menyembunyikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, tapi disembunyikan. Nah, itu maksud menyembunyikan itu. Ya. Tapi kalau menyembunyikan atau menyimpan yang tidak diperintahkan, bahkan harus disembunyikan oleh Allah, yaitu memang disimpan untuk amaliyah para Rasul sendiri. Maksud di sini adalah menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Allah memerintahkan, misalkan, ya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, kan selalu begitu. Qul itu berarti katakanlah olehmu wahai Muhammad. Apa itu harus disampaikan. Nah, setiap ini harus disampaikan. Al-Quranul Karim yang 30 juz itu adalah merupakan wajib disampaikan kepada umat. Tidak boleh disembunyikan. Ya, karena itu adalah risalah yang harus disampaikan kepada umat. Nah, kitman itu berarti menyembunyikan. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil tentang wajibnya sifat tabligh itu ay jami' ma umiru bi tablighihi, yaitu tegasnya itu semua apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya. Annahum, bahwasanya para rasul itu laulam yuballighu lakatamu idla wasitati bainal kitmani wat tablighi. Apabila para rasul ini tidak menyampaikan, tentu akan menyembunyikan, kan gitu. Apabila para rasul ini tidak menyampaikan perintah Allah yang harus disampaikan kepada umat, berarti rasul itu menyembunyikan. Ini lawan daripada sifat tabligh tadi, menyembunyikan. Ya. Illa wasitata bainal kitmani wat tabligh, karena tidak ada pertengahan di antara, ya, menyembunyikan dan menyampaikan. Tidak ada tengah-tengah itu. Yang menyampaikan, yang menyembunyikan tidak ada. Kalau tidak menyampaikan berarti menyembunyikan. Ya. Itu lawannya. Lakinnahum lam yaktumu. Ya. Akan tetapi para rasul itu lam yaktumu, ya, tidak menyembunyikan para rasul itu. Idlau, ya, katamu syai'an.
Karena apabila para rasul ini menyembunyikan sesuatu, ai ba'dhan atau sebagiannya, menyembunyikan sebagian atau seluruhnya, mimma umiru bitablighihi, dari perkara-perkara yang diperintahkan untuk menyampaikan tadi, li khalqi kepada makhluk, lakunna ma'murina bikitmanil ilmi. Nah, tentu bagi kita semua, makmurina, akan diperintahkan kita semua bikitmanil ilmi, untuk menyembunyikan ilmu. Jadi kalau seandainya para rasul ini menyembunyikan ilmu dari Allah, menyembunyikan wahyu Allah yang harus disampaikan kepada umat, maka kita juga akan menyembunyikan ilmu nantinya, ya. Menyembunyikan ilmu dari Allah dan Rasul nantinya seperti itu, apabila Rasul ini tidak memiliki sifat tabligh, tidak menyampaikan kepada umat, berdampak kepada kita semua nanti. Kenapa demikian? Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala amaruna bil iqtida'i bihim, karena Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti para rasul. Tuh, gitu. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti para rasul. Nah, apabila para rasul ini menyembunyikan ayat, menyembunyikan ilmu, berarti kita diperintahkan untuk menyembunyikan lagi, kan gitu. Ini mustahil. Makanya mustahil rasul itu memiliki sifat kitman. Rasul itu mustahil menyembunyikan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat. Ya, mustahil. Karena setiap apa yang dilakukan Rasul itu wajib diikuti oleh kita. Kalau Rasul menyembunyikan, nanti kita juga diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu itu. Nah, ini mustahil, ya. Haitsu qala fi haqqi nabiyyina, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman fi haqqi nabiyina, di dalam haknya nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ya. Dan ikutlah oleh kamu semua kepada Nabi, la'allakum tahtadun, agar kalian semua mendapat petunjuk, ya. Nah, lebih lengkapnya ada di dalam surat Al-A'raf. Lebih lengkapnya ada dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 158. Nah, situ silakan dibuka nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Nah, itu lengkapnya. Kul, nah, ini katakanlah Muhammad. Nah, ini berarti kan ini perintah dari Allah untuk menyampaikan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inni Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, ilaikum, kepada kamu semua jami'ah, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain dirinya yang berhak disembah, yuhyi wa yumit, ya, yang menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billah, maka berimanlah kamu kepada Allah, wa rasulihi nabiyil ummi, dan kepada rasul nabi yang ummi. Alladzi yu'minuna billah, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum, ikutilah dia, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk. Nah, itu perintahnya, ya. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti para nabi dan rasul agar kalian mendapatkan petunjuk, ya. Agar kalian mendapat petunjuk. Ini adalah perintah Allah. Jadi apabila Rasul nanti menyembunyikan, ya kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembunyikan juga. Ini mustahil, tidak mungkin, ya, itu terjadi. Oleh karena itu wajib para Rasul ini memiliki sifat tabligh, menyampaikan kepada umatnya apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Wala yasihu an nu'maru bihi, maka tidak sahlah apa yang diperintahkan itu. Artinya tidak mungkin, tidak sah Allah, ya,
Tidak mungkin Allah memerintahkan untuk menyembunyikan ilmu, sementara Allah itu memerintahkan untuk menyampaikan ilmu, ya, menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Ai bikitmanil ilmi, yaitu dengan menyembunyikan ilmu. Jadi tidak mungkin Allah memerintahkan menyembunyikan ilmu, karena ini bertentangan dengan firman Allah sendiri. Dengan firman Allah, li'anna katimal ilmi ma'munun. Karena sesungguhnya katimal ilmi, menyembunyikan ilmu itu mal'unun, dilaknat. Nah, jadi nggak boleh kita menyembunyikan ilmu, menyembunyikan sesuatu yang kita ketahui tentang dinul Islam, tentang firman Allah, tentang wahyu Allah, tentang sabda Rasulullah SAW. Nggak boleh disembunyikan oleh kita. Tidak boleh disembunyikan karena suatu hal kepentingan tertentu, karena takut kepada manusia, karena takut kehilangan jabatan, karena takut kehilangan pengaruh, sehingga firman Allah al-haq itu tidak disampaikan kepada umat, disembunyikan oleh dia. Kalau seseorang hanya menyampaikan yang sesuai dengan hawa nafsunya, dengan kepentingan orang, kemudian sembunyikan yang lainnya, maka ini dilaknat oleh Allah. Tidak boleh. Al-haq tetap sampaikan. Al-haq disampaikanlah. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran itu yang hak itu walaupun pahit. Jadi kepada siapapun kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran itu. Tidak boleh disembunyikan. Karena takut menghadapi pejabat, pemerintah, kemudian kebenaran itu tidak disampaikan, disembunyikan. Bahkan dipelintir ayat-ayat Quran. Nah, ini adalah merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Ya, bahaya kalau orang-orang yang berilmu demikian. Oleh karena itu jangan sekali-kali melakukan hal itu. Sampaikan saja, walaupun itu pahit, ya, walaupun itu tidak sedap didengar oleh manusia, walaupun itu bertentangan dengan hawa nafsu manusia, dengan keinginan manusia, sampaikan saja, karena itu wahyu Allah. Karena itu adalah sabda Rasulullah SAW. Tidak boleh disembunyikan, karena akan termasuk orang yang dilaknat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Ini ya larangan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumuna, sungguh orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna, apa yang telah kami turunkan minal bayyinat, berupa keterangan-keterangan, wal huda dan petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia dan kitab Al-Qur'an. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Jadi dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat oleh manusia nantinya. Orang yang berani-berani menyembunyikan firman Allah, berani-berani menyembunyikan ayat-ayat Allah, apapun alasannya, apakah alasannya karena takut kepada penguasa, ataukah alasannya karena kepentingan-kepentingan tertentu. Salah satu contohnya takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan jamaah umpamanya, sehingga dia tidak berani menyampaikan kebenaran kepada jamaahnya, bahwa ini adalah yang hak, bahwa ini adalah yang batil. Berarti dia menyembunyikan hukum-hukum Allah. Ini hati-hati, ini termasuk dilaknat oleh Allah, termasuk dilaknat nantinya oleh manusia dan malaikat. Ya, bahaya. Nah, ini saudara-saudara sekalian, sifat tabligh yang wajib bagi Rasul. Berarti kita juga diperintahkan untuk melakukan tabligh, menyampaikan walaupun satu ayat. Apa yang kita miliki, walaupun satu ayat, sampaikan kebenaran itu kepada umat manusia, kepada orang lain. Jangan takut, jangan disembunyikan kebenaran itu dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh ragu-ragu tentang firman Allah. Al-haqqul yakin, kebenaran itu harus dengan keyakinan yang teguh. Sampaikan saja. Hanya tentu saja cara menyampaikannya harus dengan cara yang baik, dengan mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara yang baik, dengan pengajaran yang baik. Kemudian bermujadalalah
Bertukar pendapatlah dengan mereka dengan cara yang baik juga. Berdebat juga harus dengan cara akhlak, dengan menggunakan akhlak dengan cara yang baik, ya. Dengan pengajaran yang baik, ya. Tidak perlu dengan cara menghujat dan sebagainya. Nah, inilah metode, tinggal metodenya saja yang harus kita kemas demikian rupa di dalam menyampaikan al-haq itu, di dalam menyampaikan kebenaran. Insya Allah kebenaran akan bisa diterima oleh manusia apabila kita bisa menyampaikan dengan cara yang benar, yang baik, sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampaikanlah kebenaran itu, ya, dengan cara yang baik. Ya. Wajadilhum billati hasan. Kemudian dengan mau'izatil hasanah, ya, dengan pengajaran yang baik. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, sepintas tentang sifat tabligh bagi Rasul. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita sudah membahas yang pertama adalah sifat sidik bagi Rasul, kemudian sifat amanah, dan sekarang ada tabligh. Nanti masih ada satu sifat lagi kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Yang terpenting bahwa sifat-sifat yang ada pada Rasul ini merupakan uswatun hasanah bagi kita semua sebagai umatnya. Alangkah baiknya kita ikuti juga sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasul itu, termasuk kita sidik, benar, ya, kemudian amanah, dan kemudian ini juga tabligh. Ini semestinya juga dimiliki oleh kita, tentu saja dengan kadar dan ukuran kemampuan diri kita, ukuran keilmuan kita, ukuran kesanggupan kita. Tetapi yang terpenting adalah lakukanlah itu semua, ya, lakukanlah itu semua sebagai bentuk ittiba kepada para Rasul, ittiba kepada Rasulullah SAW. Jangan menyelisihi dari apa yang disifati oleh para Rasul, ya, supaya kita betul-betul menjadi umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, barangkali itu dalam kesempatan yang singkat ini pembahasan tentang sifat sidik bagi para Rasul yang harus kita pahami dengan benar tentang sosok seorang Rasul. Jangan sampai kita menyikapi Rasul seperti apa yang kita ketahui, karena sesungguhnya banyak, ya, amalia-amalia yang tidak kita ketahui di dalam diri Rasul. Karena tadi ada yang harus disembunyikan atau ada khusus untuk para Rasul saja, bukan untuk umat, gitu. Seperti ibadah-ibadah sunnahnya. Kalau seandainya ibadah yang khusus bagi Rasul, ibadah-ibadah sunnah itu disampaikan kepada umat, oh, Masya Allah, mungkin umat gak bakalan sanggup untuk mengikuti itu. Allah dan Rasul tahu ukuran kemampuan umatnya. Tetapi sekali lagi, jangan menganggap hanya itulah ubudiyah Rasul itu. Jangan hanya menganggap, oh, Rasul cuma segitu, zikirnya cuma 33. Ini terlalu naif. Bagaimana mungkin seorang Rasul, orang pilihan yang dipilih oleh Allah sedemikian rupa, hanya berzikir subhanallah, subhanallah 33 kali? Nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal. Mestinya lebih lah berzikir Rasul itu. Takarrubnya kepada Allah luar biasa, kedekatannya kepada Allah luar biasa sebagai penerima wahyu, ya. Jangan sampai Rasul juga cuma segitu, Rasul enteng banget gitu kan, cuma segitu Rasul ibadahnya, Masya Allah. Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu. Itu namanya merendahkan tentang kerasulan. Sedangkan kita tahu bahwa Rasul itu adalah manusia pilihan yang dimaksum, ya, yang terhindar dari bentuk kemaksiatan lahir maupun kemaksiatan batin. Manusia istimewa, walaupun secara basyariah hampir sama dengan kita, karena beliau juga manusia biasa yang suka makan, minum, tidur dan sebagainya. Tetapi tetap beliau adalah manusia pilihan yang berbeda dengan kita semua. Oleh karena itu dalam pendekatannya kepada Allah, takarrubnya kepada Allah, zikrullahnya, ibadah-ibadahnya, itu tidak akan sama dengan kita. Pasti ada ibadah-ibadah khusus. Nah, sehingga dengan demikian kita akan mahabbah kepada Rasul dengan mahabbah yang sesungguh-sungguhnya. Artinya tetap kita mengakui dan merasakan bahwa para Rasul ini adalah orang-orang yang mulia dan dimuliakan. Jangan sampai menganggap Rasul itu sama dengan kita. Jangan sampai, karena melihat bentuk daripada ibadahnya yang dikiranya cuma segitu yang kita ketahui, ya. Itu adalah konsumsi kita, itu adalah jatah kita, bukan jatah para Rasul. Seperti contoh, zikir cuma subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, itu jatah kita, ya. Itu jatah kita, jatah minimal, ya. Nah, kalau kita melebihi daripada itu boleh, kenapa enggak?
Zikron katsira, berzikirlah dengan sebanyak-banyak yang boleh. Ya. Mau 1000, mau 2000 berzikir silahkan, kan gitu. Ya. Jangan kemudian berpatokan, wah nggak boleh lebih-lebih. Rasul juga cuma 33. Masya Allah menganggap Rasul zikirnya cuma 33. Kebina-bina amat kan gitu. Anak kecil juga bisa kalau cuma segitu. Tentu saja ini merendahkan martabat seorang Rasul. Kalau kita punya pemahaman dan pemikiran seperti itu. Oleh karena itu hindarkanlah saudara-saudara. Setelah kita mengetahui sifat tabligh tadi, ya kita yakin bahwa ada amalia-amalia tertentu yang khusus bagi para Rasul saja, tidak untuk umatnya. Nah, itu ya perintah Allah. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan di dalam penyampaian ini. Kepada Allah lah kita mohon ampun. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.